Assalamualaikum Sobat Beriman semuanya. Atas kesepakatan negara-negara Uni Eropa, ditetapkanlah titik meridian nol bumi di kota Greenwich, Inggris. Itulah sebabnya negara-negara yang berada di sebelah kiri Inggris pada peta dunia posisinya berada di timur. Sedangkan negara-negara yang berada di sebelah kanannya berada di barat. Keadaan ini tentu saja nggak sesuai dengan keterangan yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Sebab dalam Al-Quran diterangkan kalau negeri yang diberkahi seperti Mekah dan Palestina letaknya berada di bumi bagian barat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami wariskan kepada Bani Israel bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi." Quran Surat Al-A'raf ayat 137 ini ngejelasin kalau negeri-negeri yang diberkahi letaknya ada di bumi bagian barat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan engkau Muhammad tidak berada di sebelah barat ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa." Quran Surat Al-Qasas ayat 44. Begitu juga dengan ayat ini dijelasin kalau Bukit Sinai, tempat di mana Nabi Musa menerima wahyunya yang pertama, adanya di bumi bagian barat. Tapi dalam peta dunia, negeri-negeri yang diberkahi itu justru letaknya di timur. Hal ini disebabkan lantaran garis meridian yang membelah bumi ditetapkan di kota Greenwich, Inggris. Kesalahan penetapan bumi bagian timur dan barat ini pula yang menyebabkan kita terkeliru dalam menafsirkan arah perjalanan Zulkarnain. Coba perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya matahari terbenam di Ainin Hamiatiu." Quran Surat Al-Kahfi ayat 86. Kata Ainin Hamiatiu dalam ayat ini seringkali diartikan dengan laut yang berlumpur hitam. Sehingga menurut dugaan mereka, laut berlumpur hitam yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah laut hitam. Padahal kata ainin yang artinya adalah mata, kalaupun ditafsirkan sebagai mata air, tetap saja nggak bisa disamain dengan laut. Sebab kata ainin hami'atu yang artinya mata lumpur hitam, sama halnya seperti kita menyebut sumber air dengan sebutan mata air. Begitu juga dengan mata lumpur hitam, juga kata kiasan dalam sebutan untuk sumber lumpur hitam, yakni minyak bumi, yang pada proses awal produksinya memang cuma berupa lumpur hitam. Itulah sebabnya kenapa minyak bumi sering juga disebut dengan emas hitam. Dan wilayah tambang minyak bumi terbukti paling banyak terdapat di Jazirah Arab selaku wilayah bumi yang diberkahi, yakni bumi bagian barat. Sedangkan ayat selanjutnya yang berbunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari, didapatinya matahari bersinar pada suatu kaum yang gak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu." Quran Surat Al-Kahfi ayat 90. Kalau kita membaca ayat ini secara harfiahnya saja, tentunya nggak mungkin ada orang yang sanggup hidup berada di bawah teriknya matahari tanpa dia membuat tempat berteduh seperti rumah misalnya. Ayat ini tentunya hanya bermakna kiasan saja, di mana artinya kaum yang berada di bumi bagian timur, yakni Uni Eropa sekarang, adalah kaum yang wilayahnya dipenuhi dengan energi matahari. Jadi, kalau bumi bagian barat yakni Uni Emirat Arab menguasai sumber energi dari minyak bumi, sedangkan di bumi bagian timur, yakni Uni Eropa, nantinya akan menguasai sumber energi dari tenaga matahari, atau yang kita sebut dengan fusi nuklir. Kemudian pada ayat berikutnya, perjalanan Zulkarnain tiba di wilayah yang Al-Quran menyebutnya dengan kata Asad Daini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hingga ketika dia sampai di Asad Daini, didapatinya suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan." Quran Surat Al-Kahfi ayat 93. Makna kata asada ini pada ayat ini kalau kita tinjau dari ayat sebelumnya di mana Zulkarnain berjalan ke tempat terbenamnya matahari, yakni berjalan ke arah barat, kemudian ia berjalan lagi ke arah terbitnya matahari, yakni arah timur, lalu Zulkarnain berjalan lagi ke Asad Daini. Kata Asad Daini artinya dua penutup. Maksud penutup di sini tentunya batas wilayah antara timur dan barat, atau yang sekarang kita menyebutnya dengan garis meridian bumi. Lalu, kira-kira di manakah tempatnya letak garis meridian nol bumi? Dalam Quran Surat An-Nur ayat 35 diterangkan kalau Asad Daini atau wilayah bumi yang bukan timur atau barat, atau wilayahnya meridiannya bumi, merupakan tempat tumbuhnya pohon zaitun yang diberkahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang gak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur, dan tidak pula di barat." Quran Surat An-Nur ayat 35. Ayat ini bukan saja memberi keterangan tentang tempat tumbuhnya pohon zaitun yang diberkahi, tapi juga memberikan keterangan kalau kilauan cahaya yang memancar dari tabung kaca yang menjadi pelindung pelita dinullah berasal dari kaum muslimin yang tinggalnya di wilayah meridian bumi,
yakni umat Islam yang berada di bawah kepemimpinan Al-Mahdi. Hal ini berdasarkan dari keterangan ayat menyatakan kalau tempat tumbuhnya pohon zaitun tersebut bukan di timur atau di barat. Gak diketahui dengan pasti di manakah letak garis meridiannya bumi. Al-Quran hanya ngasih keterangan kalau ciri-ciri lokasi garis meridiannya bumi adalah tempat di mana tumbuhnya pohon zaitun yang diberkahi. Sedangkan ayat mengenai zaitun yang diberkahi juga kita dapati di Quran Surat At-Tin, di mana 3 ayat pertama dalam Quran Surat At-Tin Allah bersumpah kepada 3 hal, yakni tin dan zaitun, Bukit Sinai, dan negeri yang aman. Negeri yang aman tentunya mengacu pada Mekah, tempat berdirinya Masjidil Haram. Sedangkan Bukit Sinai tentunya mengacu pada Palestina, tempat keberadaan Masjidil Aqsa. Sedangkan tin dan zaitun belum diketahui mengacu kepada apa dan di mana. Tapi kalau kita melihat Quran Surat Al-Baqarah ayat 62, di mana Allah menerangkan ada 4 golongan pengikut agama Samawi, yakni orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, di mana Masjidil Haram tempat diberkahi yang disinggung di Quran Surat At-Tin ayat ketiga adalah situs tempat ibadahnya orang-orang yang beriman. Sedangkan Masjidil Aqsa yang letaknya nggak jauh dari Tursina, tempat yang juga diberkahi yang disinggung di Quran Surat At-Tin ayat kedua, merupakan situs tempat ibadahnya orang-orang Yahudi dan Nasrani terdahulu. Jadi kuat dugaan tempat tumbuhnya 2 kebun tin dan zaitun yang disinggung di ayat pertama Surat At-Tin merupakan lokasi situs ibadahnya kaum Sabi'in, yang artinya lokasi tempat ibadahnya kaum Sabi'in inilah letak titik meridian nol bumi yang sebenarnya. Sedangkan satu-satunya negeri yang memiliki 2 kebun yang dimuat Al-Quran hanyalah negerinya Ratu Saba, sebelum negeri tersebut diajab dan 2 kebun tersebut didelet digantikan dengan tumbuhan yang lain. Lalu, di manakah lokasi negeri Saba? Negeri yang berada di garis meridiannya bumi, negeri yang pernah menjadi tempat tumbuhnya pohon yang diberkahi, negeri tempat datangnya Imam Al-Mahdi.